Jamaah Majelis Salim hadanallah, itulah lugat atau terjemah Sundanya. Sekarang Indonesia atau Melayu dan insya Allah penjelasannya. Yang jelas masih tentang maksiat-maksiat farji. Maksudnya dosa yang berhubungan dengan farji atau kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, diantaranya sebagaimana tadi dikatakan, yang belum paham bahasa Sunda nih, sekarang di Indonesiain ya, dan insya Allah penjelasannya. Wa minha, dan di antara maksiat-maksiat farji, ityanul bahaimi, yaitu mendatangkan binatang. Tuh, jadi di antara maksiat atau dosa yang berhubungan dengan farji atau kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu mendatangkan, maksudnya menggauli binatang. Ya mungkin kalau kita masih aneh ya, asing. Tapi kalau di barat karena mungkin gak puas dengan manusia, itu kadang-kadang menggauli kuda, anjing, naudzubillah min dzalik. Itu dosa besar ya. Walaupun memang nggak seperti zina. Kan kalau zina kemarin, kalau dia masih bujangan dengan perawan, kan itu dicambuk 100 kali ya. Kemudian diusir setahun. Bahkan kalau memang dia udah pernah menikah atau masih dalam pernikahan, itu bukan dijilid lagi, bukan dicambuk lagi, tapi dirajam. Dilemparin batu yang ukuran sedang lah, segede kepalan lah, sampai mati. Tapi kalau ini enggak juga, itu menurut pendapat yang lebih sahih, kudu ditakjir. Takjir itu apa? Jadi dipermalukan. Ya. Diiring tuh. Nih. Kan nantinya ada titik jera gitu. Malu ya. Tuh, jadi gitu kudunya Lah kan ini bukan punya siapa-siapa, punya sendiri. Kuda sendiri kan, atau anjing sendiri kan, orang-orang barat ya, itu yang namanya anjing kayaknya kadang-kadang lebih dekat daripada orang gitu. Nah, di sini dikatakan walau milkahu, walaupun itu binatang miliknya sendiri, tetap aja termasuk dosa besar. Walaupun enggak dijilid atau dicambuk atau dirajam, tapi wajib kudu ditakjir ya. Nah, jadi itu di antaranya. Kemudian wal istina'u, dan sengaja mengeluarkan sperma. Mungkin jamaah lebih paham, lebih ngerti mani ya daripada sperma. Ya sperma itu mani lah.
Itu tentunya di sini yang termasuk dosa, bahkan dosa besar ya. Kalau memang bukan tangan harimnya, kalau bahasa ini mah ya. Jadi istrinya, atau kalau memang zaman dulu mah ada amatnya gitu ya. Ya seperti khususnya pakai tangan sendiri itu ya. Ya pokoknya mah kalau bahasa trennya mah ini mah onani gitu. Nah ini sama aja. Lelaki perempuan ya. Ya emang kalau bukan emang hanya lelaki, perempuan sama. Yang istilahnya kadang-kadang pakai apa tuh? Pakai terok ya, pakai timun, naudzubillah ya. Iya. Tuh apalagi kalau pakai pisang takut putus doang itu gitu. Ya mungkin kalau lelaki mah pakai tangan sendiri gitu ya. Ya kalau bahasa trennya mah kalau istilahnya lelaki mau onani itu ya pakai tangan, kalau perempuan mah ya walaupun tadi nggak pakai timun, nggak pakai terong, nggak pakai pisang, ada alatnya khusus tuh. Kalau bahasa ini namanya dildo apa? Gitu ya. Iya, jadi emang dia mah kenyal, jadi kayak punya lelaki gitu. Iya, kayak karet gitu. Ya mungkin kalau orang-orang yang punya suami sih enak ya. Ataupun nggak punya suami, kalau memang masih beriman mah insya Allah. Tapi kalau di dunia, kalau banyak orang nggak ada imannya itu ya, udah nggak takut dosa. Ya bahkan kalau punya suaminya, kalau punya suami beban gitu juga ya. Iya kalau emang lagi giliran mau, kalau kagak kan. Tapi kalau itu mah kan sekehendak dia gitu, kapan aja gitu ya. Nah itu hati-hati. Nah bagaimana kalau pakai tangan istri atau sebaliknya pakai tangan suami? Atau laginya ngapain pakai tangan suami ya kalau istrinya? Ya mungkin kalau istrinya lagi head kan nggak boleh ya. Coba mau bagaimana? Sedangkan nih suaminya nggak tahan. Nah udah, itu daripada dia poligami, apalagi selingkuh mah ya. Itu ada solusinya, alternatifnya. Ya, pakai tangan. Ya lelaki masa udah keluar juga jeloyoh udah ya, segitu aja gitu ya. Udah. Boleh itu boleh. Boleh ya? Boleh. Ya makanya itu sekali lagi kalau lagi head, apalagi nipas mah kan lama ya. Sekurang-kurangnya ya kalau memang sebenarnya sekurang-kurang nipas memang enggak sekali keluar aja. Tapi kan kebanyakannya kan umum ngambil 40 hari, bahkan kehati-hatiannya 60 hari tuh. Coba lelakinya nggak tahan, bagaimana coba? Udah pakai tangan. Ya bahkan kan boleh main atas, main bawah. Paham nggak? Jadi main bawahnya dari dengkul, dari lutut nih ya ke bawah. Terserah itu bagaimana kayak lah. Main atas dari pusar ke atas. Wow. Jadi jangan takut ya. Bisa itu juga untuk memuaskan ya. Sama perempuan juga kan, kalau seandainya suaminya udah peluh. Iya. Sedangkan dia nggak mau cerai gitu ya. Kemudian sedangkan si istrinya ini pengen banget gitu ya. Nah itu juga pakai tangan suami.
Nah tadi dengan kalau memang sehat mau ngapain pakai tangan ya, gitu. Deh, ini mah ngaji Pak ya, udah jelas. Iya, jadi kalau nggak gini kan nggak jelas. Iya, bukan istilahnya bahasanya gimana gitu ya. Nah, terkait dengan ini nih, baik tadi ya, menggauli binatang, onani, atau bahkan yang sebelumnya tuh lesbi, homo. Kalau homo lelaki sama lelaki ya. Kalau lesbi perempuan sama perempuan. Iya. Atau zina ya. Nih, perhatikan hadis atau sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi benar-benar perhatian ya. Langsung aja terjemahannya lah. Arabnya panjang. Jadi terjemahannya gini. Ada 7 golongan. Kalau nggak tulis nanti didengarin aja di YouTube ya. Bahkan insya Allah di kolom komentarnya ada. Saya tulis ya. Nanti pindahin aja. Ada 7 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan rahmatnya. Jadi itu nggak dilihat dengan rahmat. Ya dilihat juga kalau nggak pakai rahmat, maka kalau nggak dengan penuh kasih sayang, nggak dengan rahmat mah sangat disayangkan ya. Kemudian Allah juga tidak mensucikan. Maksudnya apa? Tidak menganggap mereka baik. Oh kalau udah Allahnya menganggap nggak baik, naudzubillah ya. Kita nggak dianggap baik oleh orang juga udah nggak enakin, nggak nyaman, galau, apalagi oleh Allah. Terlebih lagi nanti di akhiratnya itu ya akan dimasukkan ke neraka. Naudzubillah min jalik. Nih perhatikan nih 7 kelompok ya. Mudah-mudahan kita nggak termasuk di dalamnya, dan seandainya ada salah satu yang diperbuat, tobat ya. Siapa aja tuh yang 7 golongan? 1 yang mengerjakan dan yang dikerjakan. Maksudnya apa sih? Ini mah tadi tuh macam homo, lelaki sama lelaki, dan lesbi, perempuan sama perempuan ya. 1 tuh. Ya termasuk zina ya. Bahkan sama aja tuh, kudu dihad, kudu dijilid, bahkan dirojam. Yang kedua, orang yang enggak bakal dilihat dengan kasih sayang oleh Allah dan Allah tidak menganggap baik, bahkan dimasukkan neraka nantinya, adalah orang yang onani, yang nikah dengan tangannya. Itu maksudnya onani ya. Itu kalau memang pakai tangan istrinya mah, atau sebaliknya pakai tangan suaminya nggak apa-apa. Yang ketiga, orang yang menggauli hewan atau binatang ya, seperti kuda atau anjing ya. Yang keempat, orang yang menyetubuhi istrinya dari belakang. Maksudnya mah bukannya dari belakang aja ya, ini duburnya, maksudnya duburnya ya. Kan perempuan mah sama laki juga,
Ada kubul, ada dubur. Kalau dubur mah sama, laki maupun perempuan kayak gitu. Kalau kubul mah beda. Lelaki mah lebih, perempuan kurang. Makanya itu ditambah supaya pas. Jadi ini gitu ya. Adapun kalau dari belakang, tapi ya kayak binatang gitu ya. Tapi tetap ke jalannya, ke jalan tol. Iya gitu ya, nggak apa-apa itu mah. Ya walaupun jalan dari belakang gitu ya, asal masuknya ke situ, ya ke tempatnya. Atau lagian itu mah bukan tempat dia. Ya emang ada gitu. Kalau orang-orang yang itu mah ya, karena nggak puas itu, ya. Sensasi gitu ya. Kadang-kadang aduh, alhamdulillah. Itulah. Ya. Berapa tuh? 4. Iya, ya kalangan yang kelima ya. Orang yang menikahi atau berhubungan dengan wanita dan istrinya, dan putrinya maksudnya. Orang yang menikahi atau berhubungan dengan seorang wanita dan putrinya. Maksudnya gimana? Ini. Nih ya. Umpamanya ada janda nih. Ini mah mau ditikah dulu juga tetap nggak boleh. Apalagi nggak nikah dulu mah. Seperti gini. Ada janda punya anak. Nah itu si janda ditikahi sama si laki-laki ya. Nah itu kan kalau sudah digauli itu anaknya udah seperti anak sendiri. Walaupun enggak dapat warisan. Ya. Enggak berhak jadi wali kalau perempuan mah. Tapi enggak batal wudu. Paham? Gitu. Iya. Jadi anak tere itu kalau ibunya sudah digaulin nggak batal wudu, ya, nggak batal wudu dah. Walaupun nantinya bercerai, tetap nggak batal wudu. Itu. Nah, tapi dia mah tetap nggak bisa dapat warisan tuh dari yang lelakinya dan nggak berhak ngewaliin. Iyalah itu mah bukan anak ya kan. Anak tere gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Ya itu walaupun nikah tetap. Ya makanya banyak bercerai nih ya sama ibunya. Dia pengen menikahi anak terenya nggak boleh. Kecuali tadinya belum digaulin ibunya. Belum digaul baru nikah doang. Ngelihat anaknya, dia demen ke anaknya, dicerain ibunya. Boleh. Nah, bagaimana kalau disekaligusin? Tadi satu-satu juga nggak boleh. Apalagi disekaligusin maha amat. Itu maksudnya ya. Jadi maksudnya orang yang orang yang menikah atau berhubungan dengan seorang wanita dan putrinya begitu maksudnya. Terus yang keenam, orang yang berzina dengan istri tetangganya. Jadi kalau seandainya zina dengan umum ya, itu juga udah dosa gede. Kemarin kan ya, apalagi kalau seandainya dia udah nikah, udah pernah nikah. Itu kan udah gak ada ampun, udah dirajam. Tapi ternyata itu lebih berat lagi kalau zinanya sama tetangga. Bukan zina aja. Nih. Maling juga maling. Itu lebih berat, lebih gede dosanya kepada punya tetangga.
Makanya kadang-kadang ada nih maling rampok, dia di mana-mana mah ngemaling ngerampok ya, tapi di kampungnya nggak berani dia. Padahal mah sama aja namanya ngemaling mah ya. Tapi kalau yang maling ecek-ecek mah justru dia berani di kampung ya. Maling mangga, maling ayam. Padahal mah lebih gede itu dosanya ya. Nah, bahkan di sini termasuk orang yang nggak bakal dipandang dengan kasih sayang oleh Allah dan Allah nggak menganggap baik, bahkan dia itu bakal masuk neraka. Tuh. Berapa? Udah 6 ya? Ketulis enggak semua? Ntar diulang ya. Nah sekarang yang ketujuh yang terakhir nih. Orang yang menyakiti tetangganya. Iya. Baik dengan perkataan maupun sikapnya. Sampai karena saking sakitnya nih ya, tetangganya itu nyumpain, ngutuk. Karena dia ngebalas gak bisa, tuh, baik. Yang umpamanya nih ya, ada tetangga diomongin aja, terus kalau itu juga dihina aja, itu namanya perkataan dan sikap ya. Itu tetangga mau ngebalas nggak bisa, ngelawan apa lagi ya? Iya dia udah pasrah aja paling. Udah saya menunggu keadilan. Ya, kan ada tuh lagunya ya. Iya. Keadilan Tuhan. Allah maksudnya ya. Kan ada terpuaskan. Bagaimana? Yang lagu Epitamala. Bagaimana? Enggak apa? Iya, yang pokoknya yang tetapi jangan kau lupakan. Yang ujungnya apa namanya? Begitulah pokoknya mah. Kalau lagi begini suka hilang. Yang itu teh ya, yang puaskan gitu ya. Ya itu dia benar. Hafal kayak ini nih. Iya benar. Yang lagunya serigala berbulu domba itu ya. Tahu aja. Iya. Tuh jadi tuh 7 ya Bapak ya. Coba diulang. Jadi 7 kelompok manusia yang nggak bakal dipandang dengan rahmat atau kasih sayangnya, dan Allah nggak menganggap baik kepada dia, bahkan nanti dimasukkan neraka. Siapa yang pertama? Lesbi atau homo. Yang kedua tadi ya, onani. Ketiga yang menggauli binatang. Keempat yang menggauli istrinya dari belakang dan ke dubur. Dari belakang juga, kalau ke kubul nggak apa-apa ya. Yang kelima, orang yang menikahi atau berhubungan dengan seorang wanita dan putrinya. Yang keenam, orang yang berzina dengan istri tetangganya. Dan yang ke-7 barusan ya, adalah orang yang menyakiti tetangganya baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, sampai dia mengutuknya karena dia ngebalas nggak bisa gitu ya. Itulah 7 kelompok yang mudah-mudahan kita terhindar ya, menghindarkan. Seandainya sudah terjadi ya tobat, yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup, mudah-mudahan
manfaat. Wallahu a'lam bishawab.